Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ya, ini malam-malam gue mau bikin konten, mumpung gue masih inget. Ya, sebenarnya gue udah pernah bikin konten ini berkali-kali ya, dan gue udah sering mengingatkan juga, gue udah sering ngasih informasi, ngasih edukasi lah. Ya mungkin karena gue udah pernah dapet ya, gue udah pernah dapet teorinya, gue udah pernah diajarin sama dosen gue, ya kan, gue udah pernah diajarin sama guru gue udah ngerti, dan gue pernah ngebaca juga teman-teman ya. Jadi apa namanya, agak gemes aja gitu ya. Banyak orang yang ngomong ya masalah itulah ya, apa, di banyak konten ya gue ngeliat orang masih aja menyamakan antara chlorella dengan green water. Apalagi lebih parah, ngomongnya bukan chlorella tapi dia ngomongnya kolera penyakit ya, atau korela. Nah, ini ngasih sedikit edukasi aja, bukan berarti gue lebih pinter, tapi karena gue pernah dapet ilmunya dan gue pengen kita semua dapat informasi itu. Jadi semoga teman-teman di sini yang udah dengerin video ini semoga bisa mendengarkan masukan dari gue. Tapi kalau gue ada yang salah silahkan berkomen juga nggak masalah gitu ya. Jadi gini teman-teman, masalah chlorella dan lain sebagainya ini kenapa kita nggak bisa ya, namanya ada sesuatu hal yang salah kita harus benerin ya. Jadi chlorella sama green water itu berbeda teman-teman. Gue ngingetin lagi, semoga nggak bosen ya teman-teman ya. Dia makan minum kutu air ya. Cari air yang lain aja, sorry ada iklan sebentar ya. Jadi teman-teman, jadi gue ingetin lagi, chlorella itu nama spesies teman-teman. Nah jadi beda dengan green water. Ini namanya green water nih, gue nggak bisa mengklaim ini isinya alga hijau yang namanya chlorella, nggak bisa. Ini namanya green water teman-teman, green water. Nah ini green water semua ya. Dan gue tidak merekomendasikan kalau teman-teman mengkultur moina atau dapnia menggunakan chlorella karena ribet, malah nggak efisien ya. Apalagi kalau kita memperbanyaknya pakai pupuk laboratorium, wah bangkrut lah, nggak bisa jualan ya. Jadi chlorella dengan green water tuh berbeda teman-teman. Nah ini namanya green water, air hijau. Nah air hijau ini isinya apa sih? Air hijau ini atau green water ini isinya biasanya alga atau kita nyebutnya ganggang teman-teman ya, atau kita nyebutnya fitoplankton. Fito tuh artinya tumbuhan, plankton itu makhluk hidup yang mengikuti arus air. Dia kadang bisa bergerak tapi bergeraknya itu lambat mengikuti arus. Contoh plankton apa? Jadi plankton tuh ada dua macam sebenarnya. Plankton yang mirip dengan hewan. Ini contohnya. Ini namanya zooplankton teman-teman. Ini namanya zooplankton. Zooplankton itu hewan yang mendekati hewan. Ini kutu air yang selama ini kita lihat itu termasuk plankton. Dia termasuk kelompok zooplankton. Kutu air ya, kayak moina, dapnia, cyclop, terus kutu batu itu termasuk ke kelompok-kelompok zooplankton teman-teman. Nah kalau yang hijau ini namanya fitoplankton. Nah jadi kalau di rantai makanan ya, fitoplankton itu yang pertama sebagai produsen. Dia yang ngambil energi dari matahari. Energi matahari diambil karena dia punya klorofil. Nah ini namanya fitoplankton. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Kalau di rantai makanan kayak gitu. Makanya kalau secara normal memang ya makanannya moina dan dapnia itu ya air hijau teman-teman. Dan itu tidak harus chlorella gitu. Semua kelompok-kelompok fitoplankton bisa dimakan oleh si zooplankton atau si kutu air ini. Jadi fitoplankton tuh jenisnya banyak teman-teman, bukan hanya alga hijau gitu. Jadi ada alga merah, rhodophyta, ada alga coklat, alga keemasan, chrysophyta, ada alga pirang, phaeophyta, ada alga biru, cyanophyta yang sekarang kita sebut dengan cyanobacteria. Jadi macam-macam teman-teman, tidak semua alga hijau. Jadi bisa jadi nih green water yang kita lihat kenapa warnanya hijau, mungkin karena warna hijau ini paling mendominasi di antara seluruh alga yang ada. Tapi yang pasti mau dia alga merah atau alga apapun, dia pasti punya klorofil atau pigmen hijau. Jadi mau alga apapun dari merah, emas dan sebagainya, dia pasti punya klorofil. Wajib klorofil atau pigmen hijau ini wajib. Jadi yang bikin alga berwarna hijau itu namanya klorofil, dan itu wajib ada mau di kelompok alga manapun. Jadi bisa jadi nih teman-teman, ini green water yang kita lihat ini adalah isinya tuh bukan hanya alga hijau gitu. Apakah ada chlorellanya? Belum tentu.
Bisa jadi ini nggak ada klorelanya teman-teman, bisa jadi. Makanya kalau dibilang air hijau sama aja kayak klorela, belum tentu. Ini belum tentu ada klorelanya teman-teman, gitu. Saya nggak jamin ini ada klorelanya. Bisa jadi ini kelompok alga hijau yang lain. Alga hijau tuh jumlahnya banyak banget teman-teman, bukan hanya klorela gitu. Cuma kenapa kok yang terkenal klorela? Karena klorela itu sudah ngetren, sudah tahu, sudah banyak diteliti. Dan klorela itu memang sampai sekarang sering digunakan untuk suplemen karena proteinnya tinggi banget teman-teman. Jadi dalam satu sel itu klorela itu bentuknya bulat-bulat ya. Selnya bulat-bulat. Jadi dalam satu sel klorela itu proteinnya tinggi banget. Ya, jadi jumlah protein yang ada dalam satu klorela itu tinggi banget. Satu sel tuh proteinnya tinggi banget. Kalau nggak salah sampai 30-50% ya. Lebih tinggi lagi spirulina teman-teman, itu bisa nyampe 70%. Dan itu biasa digunakan, klorela itu biasa digunakan untuk suplemen, untuk makanan atlet, makanan-makanan astronot ya, makanan tentara. Jadi supaya dia makannya sedikit tapi nutrisi yang diperoleh banyak gitu. Jadi klorela spirulina itu proteinnya tinggi banget, makanya harganya mahal, sering disebut dengan protein sel tunggal ya. Jadi buat menggemukkan hewan-hewan ternak juga bisa dipakai gitu, cuma mahal gitu kan. Kalau hewan ternak biasanya nggak pakai klorela sama spirulina. Kalau hewan-hewan ternak biasanya suplemennya menggunakan ragi teman-teman. Jadi ragi itu kan juga bersel satu. Jadi menggunakan Saccharomyces, dipakai proteinnya diambil, dipakai buat pakan ternak. Gitu contohnya, ya. Atau kelompok bakteri lain namanya Bacillus subtilis ya teman-teman. Itu juga bisa. Jadi protein sel tunggal, makanya terkenal banget. Nah, makanya orang mungkin terbiasa taunya klorela ya udah gitu. Tapi ini belum tentu ada klorela. Jadi pemahaman itu mungkin semoga ini bisa memberikan pencerahan ke teman-teman semua ya. Bukan berarti saya lebih pintar ya. Ini cuma ngasih informasi aja. Kalau saya salah pun saya siap untuk menerima kritik. Jadi gitu teman-teman. Jadi air hijau ini isinya macam-macam. Ini kelompok fitoplankton. Fitoplankton itu plankton yang bisa berfotosintesis. Nah, fitoplankton itu ada yang bisa kita lihat dengan kasat mata fisiknya ya, yang ukurannya besar, makro, ada juga yang kecil. Nah, ini kemungkinan mikroalga teman-teman, mikro ukurannya. Kita baru bisa melihat isi dari fitoplankton ini apa aja spesiesnya, apa aja jenis-jenisnya itu dengan menggunakan mikroskop. Jadi kita tidak bisa mengklaim ini isinya klorela, belum tentu gitu teman-teman, belum tentu. Jadi buat teman-teman nggak usah sulit-sulit, nggak usah ribet-ribet nyari-nyari fitoplankton klorela keluar gitu, nggak usah karena pakai air hijau aja bisa. Gimana cara bikin air hijau? Mudah banget teman-teman. Nih saya cuma pakai air, saya kasih nutrisinya bebas apa aja. Nah kalau mau ya paling nggak yang ngapang-ngapang aja kayak pelet, kayak dedek dan lain sebagainya. Kalau mau lebih bagus buat pakanan kutu air, ya kasih kasih EM4, kasih molase ya kan. Kalau ada EM4 ada molase, mereka kan akan diuraikan, mereka akan menguraikan dedek juga kan. Mereka akan menguraikan dedek, akhirnya dedeknya juga bisa jadi nutrisi buat si alga yang ada di sekitar. Jadi di sekitar kita ini alga banyak teman-teman. Alga di sekitar kita berupa spora, bibit-bibitnya, starternya udah banyak. Nah apalagi kalau kita dekat sungai, apalagi nih kan samping saya nih ada alga nih. Ini kan udah ada alga nih. Kemungkinan dia akan menghasilkan sporanya kan bisa ketiup angin. Nah, ada yang nempel di sini, tumbuh akhirnya. Gitu. Jadi starternya pasti ada. Gitu. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi green water itu tadi yang saya bilang, green water tuh air hijau. Nah, itu bisa jadi pakan kutu air. Tidak harus klorela, teman-teman. Cuma mungkin karena klorela salah satu yang ngetren, sudah terbukti proteinnya tinggi, ya makanya mungkin itu yang disebut-sebut. Padahal belum tentu. Karena kalau kita menggunakan klorela saja teman-teman, ribet banget. Kita mengkultur klorela saja itu sulit banget. Apalagi kalau mau nyari klorela murni, teman-teman boleh coba deh. Kalau teman-teman mau menggunakan klorela murni buat ternak kutu air, saya nggak yakin akan berhasil. Saya nggak yakin itu lebih efektif dan saya nggak yakin itu lebih efisien karena lebih ribet. Gitu, itu lebih ribet. Jadi menurut saya ya nggak perlu. Ngapain orang pakai air hijau bisa? Gitu, sulit banget beternak mengkultur alga satu jenis saja, sulit. Kalau dia udah, misalnya kita pakai klorela murni nih, kita taruh ke sini, saya yakin banget kalau udah kita kultur di sini, saya yakinnya itu sudah terkontaminasi oleh alga-alga yang lain.
gitu. Jadi buat apa sih ribet-ribet pakai nyari chlorella segala, nggak perlu teman-teman. Dan teman-teman juga nggak perlu beli starter dari mana-mana. Teman-teman cukup untuk menyiapkan air, bikin air hijau sendiri. Air hijaunya teman-teman bikin pekat. Kenapa kok makin pekat? Ya karena selnya makin padat gitu. Jadi kalau lama-lama nih teman-teman, kalau kita mengkultur air hijau terus kita kasih pakan, kita aduk-aduk terus, lama kelamaan dia akan makin pekat, dia akan makin pekat. Dan kalau terlalu lama, pekatnya kelamaan, apa yang terjadi? Ya jadi mengendap, mati nanti gitu. Dia pasti mati. Kenapa? Kalau teman-teman lihat kurva pertumbuhan ya, grafik atau kurva pertumbuhan dari mulai fase fase pertumbuhan, fase fase stasioner, nanti akan diakhiri dengan fase kematian. Jadi kalau teman-teman mengkultur air hijau udah pekat banget, kalau teman-teman nggak buru-buru pakai pasti mati. Itu sudah hukum alam kayak gitu ya. Jadi udah hukum pertumbuhan ya, udah grafik pertumbuhan seperti itu. Jadi kalau udah bikin air hijau udah pekat banget ya pakai gitu. Kalau nggak mau dipakai, pindahin ke wadah lain, diperbanyak gitu untuk dikultur, diberikan makan berikutnya. Kalau nggak ditaruh di wadah yang lebih luas, kalau nggak dia akan mati gitu, karena pakannya habis ya kan, pakannya habis, jumlah populasinya udah padat banget, udah pekat banget alganya. Nah lama kelamaan dia akan mati. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi saya juga kebetulan ngeliat tuh kemarin di toko-toko online. Nah ya ketawa aja sih, kebetulan saya ngeliat di salah satu toko online ada orang jualan chlorella gitu. Tapi kalau saya lihat sih dari penampakannya sih kayaknya nggak murni. Cuma dia menulisnya murni, dia bilang chlorella murni. Tapi kalau saya lihat kok kayaknya agak sembrono gitu, naruhnya tempatnya, pupuknya juga sembarangan. Kan nggak bisa sembarangan kalau chlorella murni gitu. Nah saya lihat kok sembarangan gitu. Terus ada orang yang ngerti tentang chlorella, ada orang yang mengerti tentang alga-alga. Mungkin dia orang-orang yang suka yang kerjaan di laboratorium ya. Nah dia pesen ke orang tadi, ternyata pas dia pesen isinya cacian dan makian teman-teman gitu. Saya ingat banget, cuma saya nyari-nyari lagi tadi nggak nemu. Saya ingat banget perkataan orang itu, dia bilang, sialan lu katanya gitu ya, sialan lu, air comberan dijual ke gua gitu. Jadi dia bilang, sialan lu, air comberan dijual ke gua. Ya wajar gitu, kalau orang yang mungkin paham, yang sudah paham ya, dia akan tahu ini chlorella murni apa enggak. Dan orang yang nggak paham asal-asal aja, dia beli di satu tempat, dia kira tuh chlorella murni, dia perbanyak sendiri dengan cara ngawur seperti ini. Ini mana bisa mengkultur chlorella murni kayak gini, kagak bakalan bisa teman-teman. Kalaupun teman-teman pakai chlorella asli ya, asli teman-teman taruh di sini, belum tentu jadi, bisa jadi malah mati gitu ya. Teman-teman kalau kepake chlorella aja, kalau saya pernah coba ya, chlorella terlalu panas aja, kita kenain panas matahari dan terlalu panas, itu kadang bisa mati gitu. Pokoknya agak ribet lah pokoknya. Pupuknya juga mahal kalau mau mengkultur murni, pakai F2 ya, pakai apalagi tuh, pakai walne ya, biarpun tutorial bikinnya bisa ya, jadi banyak ya, tinggal di teman-teman bikin aja. Cuma ribet banget kalau kita tidak punya peralatan yang cukup memadai, agak susah. Oke, panjang lebar intinya teman-teman, chlorella itu satu spesies alga gitu, salah satu spesies alga. Chlorella itu aja ada banyak, ada chlorella pyrenidosa, chlorella vulgaris dan lain sebagainya, banyak banget spesiesnya. Chlorella aja banyak banget, makanya kadang kalau orang jual chlorella murni, dia kadang-kadang karena dia nggak tahu mungkin spesiesnya, dia tulisnya chlorella sp titik ya, chlorella sp titik ada titiknya ya, kadang gitu tuh ya, karena dia nggak tahu tuh chlorella jenis apa. Jadi chlorella aja jenisnya macam-macam. Jadi jangan mengklaim menjual chlorella kalau teman-teman tidak tahu itu bener-bener murni beli awalnya. Kalau mau tahu murni apa enggak, ya yakin ya belinya di laboratorium lah, biar bisa ketahuan itu memang chlorella murni gitu. Jadi kalau itu bukan chlorella, kalau belinya sembarangan, sembrono, nggak tahu asal muasalnya, jangan menjual lagi dan bilang itu nama chlorella. Kalau iya ya teman-teman harus jelas gitu, harus jelas asal muasalnya, baru boleh mengatakan chlorella murni. Oke gitu teman-teman. Jadi air hijau, green water ya jelas sama ya. Kalau chlorella itu salah satu jenis alga hijau gitu ya. Jadi jangan bilang ngejual chlorella kalau nggak tahu asal muasalnya. Dan untuk mengkultur kutu air tidak perlu chlorella teman-teman, tidak harus chlorella gitu. Alga yang lain juga bisa, nggak perlu gitu. Ngapain ribet-ribet beli chlorella jauh-jauh ya kan.
Ternyata ujung-ujungnya mah ya pakai air hijau juga bisa, orang pakai air lele aja bisa, ngapain pakai beli-beli chlorella, nggak penting banget gitu. Kecuali kalau teman-teman memang pengen penelitian ya di skala laboratorium, silahkan aja. Tapi kalau untuk ternak masalah kayak gini sih saya tidak merekomendasikan gitu teman-teman ya. Oke. Nah ini teman-teman, saya iseng nih, saya pengen ngasih lihat ini yang udah green water yang udah kepake ya. Ini green water yang masih baru ya, yang masih baru saya inokulasi, yang baru saya masukin dengan apa namanya, dengan kutu air nih, baru berapa hari nih. Nah kalau dia udah lama nanti dia kepake, akhirnya jadi kayak gini teman-teman. Ini udah kemakan semua nih, udah agak-agak coklat ya, udah kemakan semua dia. Siapa yang makan? Yang makan zooplankton. Zooplanktonnya siapa? Ya ini si kutu air, si Moina gitu ya. Oke gitu teman-teman ya. Jadi apa namanya? Ya itu kira-kira. Jadi itu ya tentang chlorella dan green water. Semoga ini bisa mencerahkan kita semua ya kan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya ngomongnya agak meluap-meluap, sebenarnya agak kesel aja sih. Masih ada aja orang yang bilang green water sama chlorella gitu. Mohon maaf, ini masalahnya kan kesalahan ini ya, kesalahan pemahaman. Nanti ujung-ujungnya orang jadi salah paham juga gitu ya. Kalau green water, chlorella. Oke gitu teman-teman, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.